Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas hari-hari kita sampai saat ini, yang insya Allah tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Perkenalkan teman-teman, saya Nur Fitri dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Pamulang. Saat ini tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah tafsir ayat-ayat manajemen yang diampu oleh Ibu dosen, Ibu Dr. Selvis Pitasari, yang mana insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan tema konsep kurikulum dalam perspektif Al-Quran. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya kita akan bahas dulu apa itu kurikulum sendiri. Nah, kurikulum itu secara etimologis asalnya dari bahasa Yunani. Kurir yang berarti pelari dan kurer berarti jarak yang mesti ditempuh oleh pelari. Nah, awalnya dalam dunia olahraga istilah kurir dan kurer ini digunakan. Nah, kurikulum juga dimaknai sebagai suatu lingkaran proses mengajar dan belajar di mana guru dan murid ada di dalamnya, atau yang bisa kita sebut dengan circle of instruction. Namun ada beberapa pendapat terkait dengan kurikulum, salah satunya itu pendapat dari Umar Hamalik. Nah, pendapat Umar Hamalik terkait dengan kurikulum itu, beliau berpendapat bahwa kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana terkait dengan bahan, isi, dan cara pelajaran yang dipakai sebagai pedoman menyelenggarakan satuan pendidikan dalam terwujudnya tujuan pendidikan. Nah, bisa kita katakan bahwa kurikulum itu merupakan suatu pengendali dalam jalannya proses pendidikan. Jadi kurikulum itu merupakan pegangan kita, acuan kita untuk melaksanakan proses pendidikan, jalannya pendidikan di dalam belajar dan mengajar. Nah, bagaimana kurikulum sendiri dalam perspektif Al-Quran? Nah, dalam Quran Surat An-Nahl ayat 64 yang berbunyi, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum allazi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu, Nabi Muhammad, kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum beriman. Nah, kurikulum dalam perspektif Al-Quran ini menjelaskan bahwa dapat dipahami sebagai tambahan rangkaian petunjuk. Al-Quran ini sebagai rangkaian petunjuk, aturan, dan pedoman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, yang tentunya untuk menjalani kehidupan di dunia secara seimbang yang akan mengantarkan kebahagiaan di akhirat kelak. Nah, kurikulum dalam konteks ini itu mencakup sebagai seluruh aspek, seperti aspek spiritual, aspek moral, aspek sosial, dan ajaran-ajaran Islam lainnya. Nah, Al-Quran ini berfungsi sebagai panduan utama untuk mengarahkan manusia dalam berperilaku jujur, belajar, dan membentuk karakter yang berdasarkan nilai-nilai ketahuan. Nah, ada beberapa poin penting mengenai kurikulum dalam perspektif Al-Quran.
Yang pertama itu merupakan pendidikan tauhid, akidah atau keimanan. Al-Quran menekankan betul bahwa mengenal dan memahami Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa serta menjalankan ibadah yang diperintahkannya ini merupakan dasar dari suatu pendidikan dalam Islam. Nah, pendidikan tauhid atau keimanan ini itu mengajarkan konsep-konsep dasar tentang keyakinan kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang berhak disembah dan tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendidikan tauhid juga mempelajari tentang sifat-sifat Allah, keberadaannya, serta hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dalam Al-Quran, Quran Surah Luqman ayat 13 yang berbunyi, wa iz qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya, artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dalam Quran Surah Luqman ayat 13 ini, pendidikan tauhid atau akidah sangat ditekankan kepada anaknya sedini mungkin, karena pendidikan tauhid itu akan mengakar kuat di dalam hati manusia, karena tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah melahirkan seorang manusia yang insan kamil, seorang manusia yang baik budi pekertinya, baik akhlaknya. Yang kedua, ayat-ayat tentang kurikulum ini terkait dengan pendidikan ibadah atau syariah. Nah, pendidikan ibadah atau syariah ini adalah pendidikan yang mengajarkan tentang tata cara beribadah kepada Tuhan seperti sholat, puasa, zakat, dan haji dan lain-lainnya. Nah, pendidikan ini juga mengajarkan tentang makna serta tujuan dari ibadah-ibadah tersebut, serta pentingnya ketaatan kepada ajaran agama dalam menjalankan suatu ibadah. Nah, pendidikan ibadah atau syariah ini sudah dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan kami tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembahku. Ini jadi Allah Subhanahu wa taala telah menekankan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 ini bahwa Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Yang selanjutnya ada pendidikan akhlak. Nah, pendidikan akhlak ini adalah pendidikan yang mengajarkan tentang nilai-nilai moral dan etika yang baik dalam berperilaku dan berinteraksi dengan sesama manusia. Jadi pendidikan akhlak ini mengajarkan kepada individu untuk menjadi pribadi yang taat kepada ajaran agama, jujur, bertanggung jawab, dan memiliki sikap empati terhadap sesama manusia. Nah, pendidikan akhlak ini pun sudah diterangkan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya wa ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya itu dengan baik di dunia, dan ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Pada Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 ini Allah telah menjelaskan bahwa akhlak kita kepada orang tua itu tetap harus baik, walaupun orang tua itu menyuruh kita untuk berbuat musyrik gitu, berbuat tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bahkan harus menentangnya, tapi ingatlah, pergaulilah keduanya tetap dengan baik. Jadi kurikulum itu sebagai suatu pengendali yang mengajarkan kita bagaimana cara kita berperilaku di dunia. Jadi
Akhlak yang tidak baik dan rendahnya kualitas pendidikan akan mengantarkan anak pada posisi dasar dalam tatanan masyarakat sosial dan akan menyebabkan timbulnya kriminalitas. Nah, oleh karena itu tujuan pendidikan itu kan tadi untuk melahirkan insan-insan kamil. Seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran merupakan suatu petunjuk pedoman dalam kita menjalankan suatu pekerjaan, pembelajaran hidup. Jadi kurikulum ini bisa dikatakan sebagai suatu pengendali dalam menjalankan proses pembelajaran. Terima kasih, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.